Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 14A 2018 dalam mata kuliah pemrograman mobile akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan proyek UAS pemrograman mobile. Oke, proyek pada proyek kali ini kami membuat aplikasi untuk manajemen toko baju. Oke, next. Nah, adapun anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Fadrian Syah Gustiawan dengan NIM 1819015029. Kemudian ada Muhammad Maulidi Nurrahman selaku ketua kelompok dengan NIM 1819015020. Kemudian ada anggota Yandi Febrian dengan NIM 1819015006. Kemudian ada anggota Bisma Fernanda 1815015028. Ya, selanjutnya pendahuluan untuk gambaran umum proyek yang telah kami laksanakan selama pembuatan aplikasi tersebut. Oke, aplikasi ini itu dibuat untuk mempermudahkan pedagang pakaian yang ingin menerapkan atau mengimplementasikan teknologi sesuai dengan peker- perkembangan zaman. Nah, itu. Nah, dengan aplikasi ini nantinya pedagang akan dimudahkan untuk manajemen data barang, penjualan serta supplier, bahkan masih dapat dikembangkan di tingkat yang lebih lanjut. Nah, untuk pada saat ini, versi yang saat ini itu kami hanya bisa memanajemen data barang, penjualan serta supplier bahkan pembelinya juga. Oke. Itu gambaran umum terbentuknya latar belakang aplikasi kami. Nah, bagaimana aplikasi ini bekerja? Yaitu menggunakan sebuah database, yaitu Firebase. Nah, aplikasi ini itu menggunakan database sehingga dalam pembagian datanya dan serta manajemen data itu bisa dilakukan oleh tidak hanya satu orang. Jadi bisa berbagi data dengan pegawai toko yang menggunakan aplikasi ini. Nah, Firebase itu sendiri itu adalah layanan dari Google yang mempermudah para pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasi bisa mobile, web, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan di bagian boot app. Next, dari aplikasi yang kita buat, yaitu aplikasi dibangun dengan menggunakan Flutter. Jadi Flutter ini adalah sebuah framework aplikasi mobile open source yang diciptakan oleh Google. Flutter digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android, iOS, Windows, Linux, macOS, serta menjadi metode utama untuk membuat aplikasi. Next. Terus selanjutnya yaitu tools. Untuk membangun aplikasi dibutuhkan beberapa software atau tools sebagai berikut, yaitu yang pertama tadi Flutter. Flutter itu framework atau aplikasi mobile open source yang diciptakan oleh Google yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada VS Code atau Visual Studio Code. VS Code ini merupakan perangkat lunak penyunting kode atau sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, dan Windows. Jadi Visual Code ini menyediakan fitur seperti penyorotan sintaks, penyelesaian kode, kutipan kode, refaktor kode, pengawakutuan, dan Git. Eh, Terusnya yaitu Firebase. Jadi Firebase ini merupakan suatu layanan dari Google juga yang digunakan untuk mempermudah pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasi. Next. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi. Yang pertama adalah spesifikasi hardware. Next. Ya, di sini ada 3 hal yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan di perangkat Anda. Yang pertama adalah sistem operasinya. Untuk saat ini aplikasi kami baru mensupport sistem operasi Android. Kemudian untuk storage-nya sediakan setidaknya penyimpanan kosong dengan kapasitas 100 MB. Kemudian broadband atau koneksi internet agar fungsi-fungsi di aplikasi dapat berjalan dengan optimal. Jadi perangkat Anda diharapkan bisa terkoneksi dengan internet. Next. Kemudian spesifikasi software. Next. Ya.
ada dua hal yang diperlukan. Yang pertama adalah aplikasi UNM database, kemudian koneksi internet tadi. Jadi dua hal ini diperlukan agar aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan secara optimal. Next. Kemudian spesifikasi pengguna atau user. Next. Jadi pengguna aplikasi diharapkan hanya sebatas pegawai toko tersebut. Jadi tidak diperkenankan atau tidak disarankan jika pengguna bukan dari sebagai karyawan atau pegawai toko. Jadi agar tidak adanya seperti pencurian data dan sebagainya. Demikian. Oke, selanjutnya akan dilakukan demonstrasi aplikasi. Saya share screen dulu. Oke, di sini pada simulasinya saya menggunakan emulator Nox Player. Nah, di sini pada tampilan awal aplikasi itu dihadapkan dengan tampilan UI seperti ini. User diberi pilihan apakah dia ingin mengedit data barang. Oke, fiturnya ada data barang. Kemudian di bawah ini ada penjualan. Kemudian ada supplier. Kemudian ada pembeli. Nah, isi dari menu masing-masing data pembeli, supplier, penjualan, serta barang itu umumnya sama. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu menunya. Kemudian nanti kita simulasikan pemasukan data dari teman-teman yang lain, dari Yandi, dari Bisma, serta Ulit memasukkan beberapa data di penjualan, supplier, serta pembeli. Nah, sebelumnya itu saya jelaskan dulu. Nah, untuk pada umumnya, pada saat user ingin memasukkan data ke dalam database, itu klik dulu di sini untuk masuk. Nah, kemudian dia ada loading sebentar untuk memuat data dari database-nya, diambil dari database, kemudian akan ditampilkan data-data yang ada di store database-nya di Firebase tadi, ditampilkan ke aplikasi UNM database ini. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah dimasukkan ya. Ada dari surfing baju sampai di huhu celana. Nah, di sini berupa tampilan list dari data yang sudah ada, kemudian di atas app bar ini itu diberi beberapa pilihan, ada tambah serta kembali ke menu awal. Nah, kalau misalkan kita mau melihat detail dari datanya, tinggal diklik aja, nanti bakal dilihatkan tuh namanya apa, mereknya apa, jenis barangnya apa, stoknya ada berapa, terus harganya berapa. Kalau mau edit, tinggal diubah di sini, kemudian tekan edit. Kayak yang pertama dulu kita coba tambah data barangnya. Nah, dengan menekan tombol icon plus tadi, di sini kita dapat mengisi data form untuk pengisian datanya. Oke, langsung aja misalkan namanya baju A, mereknya baju. Kita random aja dulu ya. Nah, jenisnya di sini bisa user masukkan sendiri. Jadi tipe formnya ini si user harus memasukkan sendiri karena masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi bisanya segini dulu, mungkin kedepannya bakal ada pilihan yang lebih bagus lagi gitu. Nah, kemudian masukkan stok produksinya, misalkan kita coba 12 saja. Harganya 4.000. Nah, apabila user mau nyimpan, ada dua icon ya, bisa di atas atau di bawah. Submit. Nah, waktu di submit ada notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Kalau kita cek, nah datanya ada. Kalau kita lihat lagi, di sini ada. Kalau mau edit, langsung diubah. Kan ganti jadi namanya baju B. Edit. Datanya bakal ke edit jadi baju B. Kalau mau hapus, tinggal hapus di sini. Berhasil dihapus. Itu. Nah, itu untuk demonstrasinya. Nah, teman-teman anggota yang lain coba tambahkan data di menu-menu selanjutnya, yaitu ada penjualan, supplier, serta pembeli. Kita lihat dulu ya. Untuk data penjualan, akhirannya tuh ada Bisma. Kemudian supplier itu ada Adidas. Di pembeli terakhir ada Bapak Awang Karsa. Oke, teman-teman mungkin bisa bagi-bagi Ulit di data penjualan, Bisma di supplier, Yandi di pembeli. Kita coba lihat nanti datanya itu bisa berbagi apa enggak. Penjualannya tadi. Ya. Oke.
Oke, sambil menunggu teman-teman ngisi data, saya jelaskan lagi di sini ada menu terakhir ya. Di sini ada sekedar about us saja, ada tentang sama kontak. Tentang ini untuk deskripsi aplikasinya untuk siapa dan apa aplikasi ini. Kemudian untuk kontak tadi yaitu biodata atau detail dari data pembuat aplikasi ini di situ. Oke. Mungkin sambil menunggu teman-teman, kalau sudah tolong dikasih tahu ya. Sebentar ya. Ya. Data penjualan sudah ya, kalau mau dicek, teman. Oke. Nah, tadi Ulit sudah memasukkan data, kita coba terakhir tadi penjualan kan ada Bisma kalau nggak salah ya. Nah, waktu kita cek lagi, yang mana tadi Lit? Tanggal. Bagian Ulit surfing Nike. Oh ini ya. Atas ya. Oke. Nah, di sini Ulit ada nambahin Ulit surfing Nike. Well, kalau kita cek, dia membeli pada tanggal 12 bulan 4 ya ini ya. 2021. Nah, itu ketambah. Jadi kan Bisma tuh yang paling terakhir. Walaupun di sini datanya mungkin ada kesalahan dari output datanya, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita tunggu lagi. Sebentar ya, Untuk baru ini. supplier sudah. Oke, supplier. Tadi supplier ada Adidas ya terakhir. Ya. Terus kalau kita cek, nah ini ada Fernanda, suppliernya Fernanda, barangnya naik KW, kemudian total tagihannya bla 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 dan sekian 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 itu bertambah. Pembelinya sudah. Nah, kita cek lagi pembeli yang terakhirnya tadi ada Bapak Awang Karsa. Kita cek, nah ini ada Yandi dan Yandi Febrian. Dia nambah 2 data malah. Nah ini lihat. Ada nama pembeli, email, nomor HP, serta URL. Nah untuk gambar ini kami masih pakai URL, jadi belum bisa menyimpan di data aplikasinya. Nah seperti itu. Jadi dengan adanya aplikasi ini, pembagian data yang seperti tadi yang biasanya pembukuan kan, kalau misalkan kita mencatat data barang, penjualan, serta supplier dan sebagian data lainnya itu masih pakai konvensional atau di buku besar misalkan. Nah, dengan adanya aplikasi ini itu bisa menghemat source atau sumber daya yang ada. Oke. Mungkin sekian penjelasan sederhana dari aplikasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan Ulit oleh penjelasan build app atau codingannya. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan untuk bagian codingannya ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, jadi saat kita pertama kali masuk di bagian codingan itu masuk ke bagian main.dart yang pastinya setiap aplikasi ada. Di bagian main.dart sendiri kita bakal memanggil namanya Dart Launcher. Launcher sendiri isinya adalah untuk kita menampilkan foto icon toko kami dan juga sebagai bagian loading screen ketika kita ingin masuk ke dalam aplikasi. Nah, di bagian launcher Dart sendiri ada fungsi namanya start launching dan instead untuk menjalankan operasi pemanggilan icon tadi, di mana setelah icon tersebut yang durasinya 1 detik, kita berikan 1 detik durasinya nampil, akan menavigator dan nge-push kita ke halaman menu 2. Menu 2 sendiri di sini adalah isinya tampilan yang sudah kita lihat tadi. Mana tadi ya? Oke, ini ya tampilan ini di mana kita ada halaman barang, halaman penjualan, halaman supplier, pembeli dan informasi. Dan 5 halaman tersebut itu kita buat menggunakan navigation bar item, fungsi yang sudah ada di Flutter untuk membagi satu tampilan dalam 5 halaman. Jadi kita menggunakannya sesuai indeks dengan list spec yang sudah kita buat di sini dari indeks 0 sampai indeks ke-4. Dan indeks dimulai dari 0 ya. Kalau misalnya indeks ini kita ubah jadi 1, dia pindah ke penjualan. Seperti itu. Nah, setiap tampilan sendiri itu memiliki desain berbeda tadi, seperti yang sudah dibilang. Dan setiap tampilan ini sebenarnya di navigation bar dia memanggil Dart masing-masing.
seperti barang, penjualan, supplier, pembeli, dan informasi. Nah, kita lihat di bagian pilihan. Pilihan ini adalah folder untuk tampilan setiap halaman. Di barang ini adalah tampilan di barang yang dipanggil melewati navigation bar item tadi, di mana terstrukturnya menggunakan beberapa item atau hal. Di sini ada yang hal utamanya adalah kolom untuk membuat tersusun menjadi ke bawah gini ya, atas ke bawah. Dan susunan itu dimulai dari image slideshow. Kita untuk menampilkan gambar-gambar ini yang bergerak, kita melakukan import juga menggunakan image slideshow ini dari foto yang sudah kita ada di bagian aset dengan intervalnya 3000 milisecond. Hitung saja sendiri berapa ya. Nah, sebenarnya ini juga tidak harus menggunakan flat button sebenarnya untuk bagian slideshow, cuma karena sebelumnya saya pernah mencoba ada bagian flat button ini untuk membuat dia ke halaman lain, cuma untuk sekarang kan karena tidak ada halaman yang dituju, jadi saya bikin kosong, dan sebenarnya tidak perlu menggunakan flat button ya, jadi bisa menggunakan image asset aja sebenarnya, cuma karena sudah terlanjur jadi saya menggunakan flat button. Lalu di bawah image slideshow sendiri yang masih di dalam kolom tadi, kita menggunakan size box, di mana untuk membuat jarak antara image slideshow ini dengan bagian bawahnya, yang mana isinya adalah list style. Oke. Jadi di bawahnya adalah list style, tersusunnya menggunakan masih di dalam kolom tadi. List style sendiri ini adalah fungsi juga, di mana kita untuk menampilkan data yang kita tampilkan dari database. Jadi kurang lebih seperti itu, sama aja. Di list style sendiri ada 3 fungsi yang kita pakai, leading, title, subtitle, di mana untuk menampilkan image dari halaman ini, barang, yang kita menggunakan aset image juga untuk mengimportnya. Lalu ada title untuk kita isi teks, data barang, subtitle untuk bagian teks juga untuk menampilkan informasi data terdiri. Nah, masih di kolom yang sama, tapi di luar dari list style tadi, kita menggunakan size box lagi untuk membuat jarak antara list style dengan fungsi informasi selanjutnya. Di mana kita selanjutnya kita menggunakan kolom lagi. Jadi dalam kolom ada kolom lagi untuk menampilkan fitur yang ini, untuk informasi fitur. Di mana kita membuatnya menjadi tersusun seperti ini. Di sini sendiri, di dalam kolomnya sendiri, kita ingin menampilkan beberapa hal di mana ada teks dan juga ada informasi icon yang berupa teks juga. Di sini ada kan. Nah, di sini kita menggunakan kolom. Kenapa? Karena kita ingin membuatnya fitur yang ini dan tampilan yang ini tersusun atas bawah, bukan kiri kanan. Jadi kita menggunakan kolom. Lalu di bawah dari fitur ini kita tidak langsung menggunakan tampilan circle avatar segala untuk menampilkannya, tapi kita menggunakan row agar tampilan tersebut dari kiri ke kanan tersusunnya. Jadi kita menggunakan row. Di dalam row sendiri, lalu satu persatu kita membuat lagi kolom juga, di mana kolom tersebut setiap gambar ini ada kolom, ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4. Untuk membuat icon dan juga teksnya tersusun jadi atas bawah. Jadi sudah ada row untuk membuatnya kiri ke kanan, lalu ada kolom untuk membuatnya atas ke bawah. Seperti itu. Jadi di luarnya lagi, setelah di luar dari kolom ini, kita ngebuat raise button untuk bisa diklik. Jadi kita bisa ngeklik ini biar kita bisa berpindah halaman ke halaman yang kita inginkan, yaitu halaman data barang. Nah, di sini kita menggunakan raise button dengan teksnya, klik di sini untuk masuk, dan ketika kita mengklik ini kita otomatis bakal masuk ke halaman data barang yang ada di Firebase tampilannya. Untuk tampilan sendiri sebenarnya strukturnya sama semua ya. Barang, penjualan, supplier,
pembeli, kecuali yang informasi, karena informasi ini berbeda sedikit karena ada pilihan lagi. Kalau kita di halaman informasi sendiri, itu kita terstrukturnya menggunakan grid view count untuk membuat halamannya terbelah menjadi 2 dan cross axis-nya count 2. Makanya terbelah jadi 2. Jadi kiri kanan ini dibagi 2. Kalau kita ingin 3 bisa juga, cuma harus mengukur display yang kita buat apakah sesuai besarnya atau tidak. Karena bisa overflow kalau kelebihan. Karena di sini saya hanya perlu 2 pilihan, jadi kita membuat cross axis-nya 2. Lalu sebenarnya ini dimulai dari paling atas kalau menggunakan grid view count. Dan berbedanya grid view count dengan row dan fungsi kolom, kalau berdua tadi itu bisa menggunakan fungsi yang namanya main axis alignment untuk membuatnya ke tengah display, ke tengah tampilan yang ada di handphone kita. Kalau di grid view count ini, kita tidak bisa otomatis menggunakan itu. Jadi kita harus menggunakan akal lah agar bisa tampilannya ke tengah. Nah, saya di sini menggunakan size box yang mana tidak terlihat di sini. Sebenarnya di sini ada kotak lagi, size box 2 biji di atas dari tentang dan kontak. Tapi saya gunakan size box dan tidak ada isi biar kita, karena fokus utamanya di tentang dan kotak, kita size box kita tidak isi. Nah, tampilan tentang dan kontak sendiri itu kita menggunakan fungsi card dan juga flat button, di mana flat button itu flat buttonnya diselimuti sama card tadi agar tampilannya sendiri, berdiri sendiri. Flat buttonnya sendiri itu ada terstruktur dari dua hal, icon dan juga teks. Lalu ada on press-nya, jadi kalau tentang dia ke halaman tentang, nanti kalau kontak ke halaman kontak. Oke. Seperti itu saja. Kalau lanjut ke bagian halaman data barang tadi, kalau kita mengklik halaman data barang yang tadi masih di sini, otomatis kita akan pindah ke bagian folder data barang. Folder data barang sendiri, kalau kita buka dari awal, itu menampilkan 2 rute. Jadi ketika data barang itu kosong, rutenya otomatis akan menampilkan yang rute pertama ini, tambah barang.rute name tambah barang yang kosong. Sedangkan kalau misalnya data tersebut ada, dia otomatis ke detail barang, rute name detail barang. Seperti itu. Itu apa nih? Oke. Untuk fungsinya sendiri ada berbagai fungsi yang otomatis apa nih? Oke, sorry ya. Mau saya sudah rusak. Oke, ini fungsi pertama adalah kita fungsi Dart homepage. Untuk menampilkan data ini kita menggunakan tampilan homepage.dart. Di homepage sendiri, halaman utama yang di data barang, ini ada beberapa fungsi. Jadi kita untuk menampilkan data, kita menggunakan pemanggilan data lewat link. Ntar, saya lupa mencari. Oh ya ini. Nah ini untuk tampilannya sendiri kita menggunakan list view builder. Lalu item counts, sebanyak data sama barang tersedia, inilah data arraynya yang dibuat. Lalu jumlah barang ini length-nya atau panjangnya, sebanyak data barang yang didapat dari Firebase tersebut. Lalu dia menampilkan menggunakan list style satu persatu, di mana list style tersendiri itu berisi data yang ada di kolom ini, yaitu nama, jenis, merek, dan juga harga. Dan setiap list style itu bisa diklik, dan ketika kita mengklik otomatis akan mengambil ID yang kita klik list style-nya dan membawa kita ke bagian edit. Tapi kalau kita mengklik gambar logo hapus, itu otomatis kita akan memanggil fungsi .hapus barang sesuai ID yang kita klik baris keberapa, seperti itu.
Oke, kalau kita klik tambah misalnya untuk menambah data barang. Oke, loading. Nah, kita akan pindah ke bagian halaman tambah barang.dart. Tambah barang.dart sendiri itu adalah halaman untuk menampilkan form. Oke, sorry. Untuk menampilkan form yang bisa kita isi datanya. Nah, di sini kita akan menampilkan fungsi tambah barang, di mana fungsi tambah barang ini ada di bagian semua barang.dart. Ini adalah fungsi-fungsi yang saya buat untuk memudahkan pengambilan data, penghapusan data, penampilan data yang ada di bagian Firebase. Oke, ini semua. Ya, sama saja kurang lebih seperti itu. Menggunakan parameter untuk memanggil dan menggunakan link. Link tersebut adalah link yang kita dapat dari Firebase ya pastinya. Seperti itu. Kembali ke bagian tambah barang tadi. Nah, di tambah barang sendiri kita akan menampilkan beberapa form. Di mana form tersebut kita buat dengan menggunakan pembuatan variabel dulu, yaitu menggunakan fungsi text editor controller, di mana kita membuat satu persatu. Ada nama controller, merek, jenis, stok, harga, lalu kita buat seperti ini formnya. Kita buat teks semua karena tidak ingin menyusahkannya. Sebenarnya kita bisa berubah ke number atau ke date sembarang gitu, tapi kita hanya perlu teks seperti itu. Ketika kita sudah memasukkan informasi dan kita mengklik submit, otomatis akan data tersebut yang sudah kita klik submit tadi akan menampilkan snack bar, di mana namanya adalah berhasil ditambahkan. Sebanyak 2 detik tampilan snack bar-nya, lalu navigator pop-up bakal kembali ke konteks awal, yaitu ke halaman sini data barang. Lalu ya seperti sama tadi, untuk ini adalah bagian text form untuk mengisi data tadi yang akan dilempar ke bagian fungsi tambah barang ini. Seperti itu. Lalu untuk ketika kita mengklik list style-nya yang sesuai ID, misalnya surfing baju ini kita klik, maka otomatis kita masuk ke halaman detail barang.dart. Detail barang.dart sendiri kurang lebih sama, namun kalau di sini kita menggunakan fungsi pengambilan data, yaitu update, fungsi update atau edit. Kurang lebih sama, kita menampilkan form tapi yang sudah berisi dengan data yang kita ambil, ID-nya. Seperti itu. Lalu fungsi yang sudah kita ambil tadi, ketika kita mengklik edit, bakal muncul snack bar berhasil diubah. Selanjutnya, ya seperti itu, kurang lebih sama aja. Aduh, ntar. Oke. Dan sebenarnya fungsi paling utama di sini untuk mengambil data-data yang kita masukkan ke form ya. Jadi di sini ketika kita masukkan data ke form, kita harus membuat rutenya dulu. Di mana di sini kita membuat kelas barang yang berisi string ID, nama, merek, jenis, stok, harga, lalu data yang sudah kita masukkan itu bakal dilempar. Seperti itu. Dan saya akan menampilkan Firebase-nya ya. Maaf. Nah, di sini kita di Firebase sendiri kita menggunakan real-time database karena kita ingin mengambil menggunakan link ya. Jadi ini adalah link database yang kita punya. Oke. Seperti ini adalah tampilan sebenarnya dari ID-ID yang kita masukkan melalui aplikasi. Jadi ketika kita memasukkan data melalui aplikasi, otomatis kita mendapatkan ID-ID yang bersifat acak atau unique key yang tidak mungkin sama ya. Jadi kita sebenarnya di sini juga bisa langsung menghapus data yang ada di bagian Firebase ini kalau kita mau, tapi saya tidak mau ya. Seperti itu. Dan ini adalah ketika kita mengakses Firebase, kita bisa melihat pergerakan data. Jadi ketika
ada yang di aplikasi menghapus data, di Firebase juga akan terlihat. Coba kita contohkan ya. Misalnya yang paling bawah apa nih? Baju A misalnya. Kita hapus. Maka salah. Tampilan data barang di sini tadi saya salah. Misalnya H company, kalau kita klik, nah otomatis di sini akan ada tampilan merah gitu, itu menandakan ada penghapusan data. Kalau misalnya menambah data bakal ada juga fungsi seperti itu. Ya, seperti itu untuk tampilan Firebase-nya sendiri yang kita gunakan sebagai database utama. Oke, sepertinya untuk penjelasan codingan sudah ya. Bisa saya oper lagi ke teman saya, Fajriansa, untuk penutupan atau kesimpulan. Oke, saya share screen lagi. Ya mungkin tadi sudah cukup sedikit banyak dijelasin sama teman-teman sebelumnya juga mengenai build app, demo aplikasi, serta codingan. Berikut beberapa penutup yang dapat diambil dari presentasi kami. Yang pertama, kesimpulannya, aplikasi ini itu dibangun dengan menggunakan framework Flutter. Seperti yang sudah dijelaskan, tata caranya dengan menggunakan Visual Studio Code oleh Maulidi tadi, yang mana tujuan pembuatan aplikasi ini itu digunakan untuk memudahkan toko dalam memanajemen data, sehingga penggunaan resource yang berlebihan dapat diminimalisir. Nah, untuk sarannya serta harapannya dari kelompok kami sendiri itu aplikasi ini agar dapat berkembang serta pengembangan di fungsionalitas, UI, dan sebagainya. Oleh karena itu, diharapkan di masa yang akan datang, potensi dari aplikasi ini itu dapat dikembangkan lagi, entah itu dari kami atau dari teman-teman yang ingin mengembangkan aplikasi ini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.